Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Cahyono, peserta BIMTEK Kepala Lab UPI Bandung dengan nomor peserta 40023. Nah, di dalam tugas ini adalah membuat video bagaimana cara menggunakan ChatGPT, menggunakan Gemini, kemudian bagaimana mencoba browser Microsoft Edge, kemudian Start Kingdom, dan yang terakhir adalah mencoba Google Scholar. Untuk yang pertama, ini kita akan membuka program, yaitu kita mulai dari Chrome, kemudian kita buka yang namanya ChatGPT. Oke, nah kita klik ChatGPT. Nah, untuk yang pertama kita akan coba menggunakan ChatGPT ini untuk membuat sebuah rencana kegiatan lab. Maka kita tuliskan di sini, tolong buatkan rencana kegiatan di lab komputer dalam 1 semester atau 1 tahun. Nah, setelah itu kita enter. Nah, di sini dengan menggunakan ChatGPT ini, maka kita sudah terbuat di sini rencananya. Kita tunggu sampai selesai. Ini perencanaan lab selama 6 bulan ya. Ini yang kita tunggu. Jadi komplit ya. Nah, begini. Jadi hasilnya ada seperti ini. Setelah kita mendapatkan hasil dari ChatGPT ini, kita bisa blok di sini. Kemudian kita copy, kita pindah ke Microsoft Word. Setelah itu baru kita edit sesuai dengan keperluan yang kita punya. Oke, untuk selanjutnya ini kita minimize dulu. Selanjutnya adalah bagaimana cara menggunakan Gemini. Kalau tadi ChatGPT, sekarang Gemini. Tinggal kita ketikkan Gemini AI seperti ini. Misalnya perintahnya tadi sama. Ini kita buka dulu Gemini AI-nya. Misalnya perintahnya tadi sama, kita kopikan aja nih. Misalnya perintahnya sama di sini. Nanti kita bandingkan hasilnya. Kira-kira bagusan yang mana? Ini kita tempel, terus kita lanjutkan lagi. 1 semester per 1 tahun. Jadi semester 1. Nah, di sini ini yang kalau pakai Gemini lebih detail sampai minggu-minggunya, ada kegiatan tambahannya, catatannya. Jadi lebih simpel di sini. Tetapi mencakup per minggunya, lebih didetailkan ke semester 1 ini, semester 2 ini. Karena ini adalah rencana kegiatan di lab. Nah, setelah dapat ini bisa kita
copy juga di sini. Copy, kita salin di Microsoft Word yang tadi. Halaman dulu kita seperti ini. Nah, ini nanti bisa kita edit sesuai dengan keperluan yang kita punya. Tuh. Kemudian sudah dua software yang kita lakukan di sini, kita minimize. Kemudian yang kedua ini adalah bagaimana mencoba browser Microsoft Edge. Kalau tadi kan kita menggunakan Chrome, sekarang kita coba menggunakan browser Microsoft Edge. Ini kita coba buka di sini. Kita coba cari Ubuntu, install Ubuntu desktop di sini. Ini kan masih berupa bahasa Inggris. Nah, kita coba terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Caranya adalah dengan cara klik kanan, kemudian klik Translate to Indonesia. Maka akan berubah di sini teksnya menjadi bahasa Indonesia. Oke ya, seperti itu ya. Oh, itu ya. Kemudian yang lain lagi, misalnya yang lain lagi tentang Ubuntu desktop operation. Semisal kita ingin memperlihatkan suaranya di sini, bisa kita menggunakan read load di sini. Load nanti akan muncul Ubuntu for desktops. The #1 open source operating system powers millions of PCs and laptops around the world. Itu menggunakan read loads. Oke ya, seperti itu. Jadi kita bisa terjemahkan ke Translate to Indonesia dengan cara klik kanan seperti ini. Kemudian kalau kita menggunakan read loads, tinggal kita klik read load. Download Ubuntu desktop. Sistem operasi modern dan aman yang digunakan oleh jutaan orang. Pilihan yang lebih disukai untuk pengembang profesional. Jadi terbaca dengan suara. Setiap rilis Ubuntu memberikan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bisa kita langsung mendengarkan suaranya dengan cara read load ya. Kemudian kita kalau terjemahkan menggunakan Translate to Indonesia dengan cara klik kanan. Nah, satu lagi di dalam Ubuntu di dalam Microsoft Edge ini ada satu fitur lagi yang namanya adalah Copilot. Nah, Copilot ini fungsinya apa? Sebenarnya ini fungsinya adalah untuk AI juga. Copilot ini. Kita geser dulu ya. Nah, di sini kita bisa juga bertanya di sini. Misalnya kita mau tolong bantu apa yang dimaksud komputer server. Nah, ini mirip dengan ChatGPT maupun Gemini AI. Tolong bantu apa yang dimaksud komputer server. Nah, ini nanti Copilot akan menjawab. Tentu. Nah, di sini. Ini jawabannya. Sangat spesifik sekali di sini. Nah, di sini tentu komputer server adalah perangkat berperan sebagai pusat kendali dalam jaringan komputer baik lokal maupun internet. Nah, ini fungsi komputer server apa, perbedaan komputer server dengan klien itu apa, sudah ada di sini semua. Jadi ini adalah AI-nya Microsoft Edge.
Oke ya Bapak Ibu ya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang keempat, yaitu bermain statistik atau statistik kingdom ya. Dimana di sini di statistik kingdom ini kita buka websitenya. Kita ketikkan statsking.com. Nah ini sudah terbuka statistik kingdom. Nah, misalnya di sini kita akan mencoba menggunakan uji T berpasangan atau parity test. Ini yang nomor 7 ini. Kita langsung kita klik di sini parity test untuk uji T berpasangan. Nah, di sini. Nah, sebagai langkah awal di sini, sebagai langkah awal, misalnya kita akan melakukan analisis antara sebelum kita terangkan. Biasanya kan ada pretest ketika kita mau belajar tentang materi komputer misalnya. Kan kita pretest dulu terhadap siswa-siswa kita, hasilnya seperti apa. Nanti setelah post test hasilnya seperti apa, setelah pembelajaran seperti apa. Nah, seperti ini. Misalnya di awal ada siswa-siswa kita di awal, misalnya ini kita hapus dulu. Misalnya di awal dia dapat 20, ya kan? Dapat 30, dapat 42, dapat 30, dapat 21, dapat 16 misalnya. Dapat 25, dapat 36, dapat 45, paling banter dapat 50 atau 55 di sini. Misalnya seperti ini hasilnya. Setelah dilakukan pembelajaran, ternyata berubah secara signifikan di sini. Ada yang 70, ada yang 65, ada yang 80, ada yang 90, ada yang 85, ada yang 79, ada yang 89, ada yang 90, ada yang 92, ada 94, ada 89 di sini. Seperti ini. Misalnya siswa kita sebanyak ini saja sebagai contoh di sini. Maka Bapak Ibu, setelah itu dikalkulasikan. Kira-kira nanti di uji PAIR ini, uji T ini nanti bagaimana deskripsinya. Nah, ini seperti ini. Result. Nah, ini bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Bahasa Inggris di sini. Nah, kalau kita nggak tahu tadi kan bisa kita terjemahkan. Karena ini masih menggunakan Google Edge. Masih menggunakan browser Microsoft Edge. Maka bisa kita terjemahkan nih. Deskripsinya ini bisa kita terjemahkan. Apa sih maksudnya dari kata-kata ini? Ini kita translate ke Indonesia, maka akan berubah di sini. Ya, hasil uji T menunjukkan bahwa terdapat perbedaan besar yang signifikan. Ini adalah deskripsi dari uji T yang sudah kita lakukan. Selesai seperti ini. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Ini adalah bagaimana kita melakukan uji T menggunakan Kingdom Stage Kingdom. Ya, seperti ini caranya. Untuk yang terakhir kita akan melakukan uji coba menggunakan Google Scholar. Ya. Jadi kita masukkan ke websitenya adalah Scholar. Kita masukkan di scholargoogle.com.
scholargoogle.com. Seperti ini misalnya. Di sini. Nah, di sini di Scholar ini bisa kita mencari artikel-artikel yang sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampu. Misalnya di sini informatika, misalnya informatika menggunakan AI misalnya. Cari di sini. Nah, di sini. Nah, di sini ada beberapa artikel di sini. Misalnya ini, analisis penggunaan chatbot berbasis AI pada model hibrid di jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Misalnya, perancangan aplikasi chatbot penggunaan AI pada sistem IoT berbasis web. Nah, di sini banyak sekali informasi-informasi yang kita dapatkan atau artikel yang kita dapatkan tentang seputar AI ini. Misalnya kita memang yang ini, misalnya kita buka di sini. Kita buka. Nah, di sini untuk mendownload ini tinggal kita klik PDF-nya ini, maka nanti akan tersimpan di downloadan yang kita punya. Maka dia akan mendownload secara otomatis di sini. Ini adalah hasil daripada artikel yang kita dapatkan dari menggunakan Google Scholar tadi. Ya. Ini bisa kita lihat hasilnya. Kalau memang ini dirasa memang ini yang kita perlukan, tinggal kita download aja di sini. Seperti ini. Ya. Klik download seperti ini. Maka artikel ini akan kita download. Sudah ada di dokumen, tinggal kita open file di sini, maka akan terbuka filenya. Oke, itu yang pertama dalam bahasa Indonesia. Kita cari yang dalam bahasa Inggris menggunakan ini server komputer. Nah, ini misalnya kita dapatkan nih dari KBision Computer Assisted Protein Domain Boundary Prediction yang dompet, misalnya nih, atau ini Design of Earthquake Resistant Server Computer Structure, misalnya ini. Nah, ini kita klik. Nah, ini jurnal yang kita dapatkan dalam bentuk bahasa Inggris seperti ini, ya. Nah, untuk misalnya Anda mau menerjemahkan, bagaimana caranya? Nah, ini, oh ini berbayar kayaknya. Kita cari yang lain lagi, ini komputer. Di sini bahasa Inggris. Misalnya kita mau lihat abstrak di sini. Kita di sini nggak bisa langsung klik kanan translate to Indonesian, ya. Oh, ini masih belum jurnal ya, belum. Coba kita lihat client server model lah ini. Nah, ini berupa yang betul nih, berupa jurnal di sini. Ini yang bisa kita ambil misalnya di sini. Nah, dalam bentuk jurnal seperti ini tidak bisa kita langsung melakukan terjemahan. Nah, bagaimana cara menerjemahkannya? Nah, ini kita terjemahannya adalah kita blok seperti ini satu persatu. Klik kanan, translate, selection. Nah,
yang diseleksi saja, yang diblok saja yang kita translatekan. Karena ini berupa dokumen, maka nanti akan muncul translate-nya seperti ini. Jadi itu adalah bagaimana kita mendapatkan jurnal melewat Google Scholar di sini dalam bentuk bahasa Inggris, tapi bisa kita dapatkan bahasa Indonesianya dengan cara menerjemahkan tadi. Tapi menerjemahkannya adalah menggunakan blok seperti ini, nggak bisa langsung blok klik kanan paste, blok klik kanan translate, blok klik kanan translate sampai semuanya selesai. Ini kalau memang ini artikelnya kita mau simpan, ya tinggal kita simpan seperti ini, nanti akan tersimpan. Oke, demikian Bapak Ibu semua. Terima kasih atas perhatiannya dari awal sampai akhir. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.